Halo Tribuners, selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Ya, Tribuners, di masa pandemi ini banyak banget orang yang memelihara hewan peliharaan, terutama kucing. Nah, untuk memelihara kucing ini ternyata butuh persiapan khusus dan nggak sembarangan. Nah, untuk itu di program Tribun Health kita akan membahas soal mitos dan fakta bagaimana sih cara memelihara kucing yang baik dan benar. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung bersama dokter hewan, Dr. Yusuf Adi Nugroho, di program Tribun Health. Sekarang kita sedang bersama Dr. Yusuf Adi Nugroho. Halo, selamat siang dok. Halo. Ya. Dok, gimana nih kabarnya dok? Baik, sehat. Nah, ya dok, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu soal kucing. Masih banyak nih dok, orang yang belum tahu bagaimana cara perawatan ketika ingin memelihara kucing. Nah, boleh kasih tips nggak sih dok, hal utama apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mau memelihara kucing? Yang harus diperhatikan pasti soal apa ya, kesehatan, kebersihan, terus kemudian ada resiko yang mengintai. Wah, seru nih. Iya nih. Jadi memang apa ya, banyak mitos ya di luar sana gitu, dok. Bahkan klien saya pun banyak yang, dok gimana nanti kalau saya pelihara kucing terus kemudian dengan kehamilan terganggu atau tidak gitu. Pada dasarnya begini, yang paling ditakutkan oleh banyak orang itu adalah soal tokso ya, toksoplasmosis itu. Nah, ketika tokso itu sendiri, jadi kita harus mengenalin nih, ini itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, seperti pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa tokso itu adalah dia parasit yang ditularkan sebetulnya adalah dalam bentuk telur atau ooskista. Nah, itu tuh mereka ditularkan tentu di benda-benda yang kotor ya gitu. Nah, contohnya kayak apa dok? Kayak kotoran, tanah, rumput, dan kawan-kawannya. Nah, ketika kita memelihara hewan peliharaan kita dengan baik dari awal begitu, maka kita tidak usah takut dengan hal-hal yang tadi gitu, karena kita bisa tertular itu pada dasarnya adalah ketika kita nggak menjaga kebersihan. Contoh, jadi tokso itu bisa mengenai kejadian yang sering terjadi adalah dari justru penularan utamanya adalah dari lingkungan dan makanan. Nah, dari hewan itu sendiri bisa saya bilang 20-30%. Kok bisa gitu dok? Kenapa? Nah, kita tidak bisa memastikan juga gitu, apakah air yang kita konsumsi terkontaminasi atau tidak, ketika kita makan di mana bersih atau tidak gitu. Nah, makanya dengan adanya pandemi ini sebetulnya kita diajari untuk mengingat, kita harus hidup bersih loh gitu. Tiap waktu kita harus cuci tangan, even ketika misalkan setelah melakukan satu kegiatan atau nyentuh satu barang atau apa, kita harus cuci tangan. Nah, sebetulnya itu. Nah, jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya gitu, selama pandemi ini gitu. Nah, kemudian balik lagi nih, banyak case gitu ternyata yang terkontaminasi itu adalah sumber airnya, atau yang terkontaminasi adalah makanan. Nah, ketika makanan tersebut tidak dimasak secara baik dan benar gitu, atau secara matang, maka disitulah faktor risikonya dia akan meningkat. Nah, sebagai contoh, kemarin saya bilang ada jenis makanan tertentu lah gitu. Beberapa orang suka mungkin sayuran yang mentah karena segar segala macam, atau produk olahan apa yang masaknya rare atau nggak well done gitu. Nah, disitulah entry point atau pintu masuk bahwa ternyata resikonya itu membesar gitu loh, bertambah dengan kita mengonsumsi bahan-bahan seperti itu. Nah, terus gimana dok cara kita menghadapinya begitu? Nah,
saya bahas secara umum dulu. Ketika misalkan kita berniat untuk pelihara kucing, oke, atau pelihara hewan yang lain, maka kita harus yakinkan dulu diri kita. Oh oke, kita udah tahu cara peliharanya seperti apa, cara ininya bagaimana, maka itu yang apa namanya, oh oke, kita sudah tahu, kita udah konsul ke dokter hewan, kita udah tanya ke teman, kita udah tanya ke saudara yang udah pernah punya hewan-hewan seperti itu, pemeliharaannya bagaimana, maka selanjutnya kita harus menentukan nih. Nah, seperti yang video saya yang kemarin, sumber kepemilikan hewan itu kan banyak. Yang pertama mungkin dia dari beli, dari breeder, atau dia adopsi dari owner sebelumnya, atau dia rescue. Nah, potensi penularan yang paling besar adalah ketika ya diakuin atau tidak gitu dari rescue. Seperti ketika misalkan kita merescue hewan begitu, kita harus benar-benar pastikan begitu loh, ini sehat atau enggak gitu. Kadang-kadang kenapa kita harus bawa langsung ke dokter hewan adalah kadang menurut kita baik gitu, tapi ternyata oh enggak, ini kayak begini, kayak begini. Dan sebagaimana yang selalu saya utarakan ke klien saya bahwa ini loh, ini dia seperti ini individunya, begini, dan itu biasanya memang saya tunjukkan gitu loh. Oh, dia misalkan flu, dia misalkan banyak kutu, dia ada jamur, ada apa, penyakit-penyakit yang lainnya, dan itu pasti ditunjukkan ke klien gitu. Nah, setelah itu semua pasti dokter akan merekomendasikan nih, Bu atau Bapak, nanti proses ininya seperti ini, A, B, C, D, dan lain-lain. Oke, nah prosesnya apa lagi? Misalkan, oh pertama misalkan pemberian obat cacing atau pemberian obat kutu, baru nanti sekian waktu, selanjutnya ketika sehat bisa nanti divaksin. Kalaupun sakit maka harus di treatment terlebih dahulu. Nah, itu step-step yang memang harus dikerjakan. Nah, dan setelahnya adalah pola pemeliharaan. Jadi saya menitik beratkan di sini. Kenapa dok kok pola pemeliharaan jadi penting? Karena sebagaimanapun kita men-treat mereka gitu. Contoh begini, kita mandiin mereka rutin nih, seminggu sekali, 2 minggu sekali begitu. Tapi ketika misalkan mereka pada akhirnya kontak dengan hewan lain yang kita tidak tahu tuannya siapa, kita tidak tahu itu dari mana, kita nggak tahu dia habis main kemana, dengan apa, kondisinya bagaimana. Nah, itulah yang selalu saya bilang bahwa, nah itu yang menjadi pintu masuk penyakit. Nah, kita pada pertemuan yang lalu kan bahas soal carrier. Carrier itu apa dok? Carrier itu individu yang membawa satu penyakit, tapi dia belum tentu menunjukkan gejala klinis. Ini yang selalu saya bilang ini yang paling bahaya, karena apa? Terlihat sehat, tapi ternyata boom. Nah, langsung kontak dengan hewan kita. Nah, hewan kita beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian baru deh tuh dia akan tertular gitu. Jadi kita ada mengenal juga masa inkubasi penyakit. Nah, masa inkubasi itu apa? Dari pertama kali terkena sampai muncul gejala klinis. Nah, itu masa inkubasi namanya gitu. Maka kadang-kadang, loh kok tiba-tiba flu ya? Kok tiba-tiba kena jamur ya? Kenapa ya gitu? Kok tiba-tiba kena kutu segala macam? Kok tiba-tiba jadi lemas? Nah, ternyata setelah dirunut, oh iya, biasanya begitu. Iya dok, nggak sengaja waktu itu dia kabur keluar atau apa begitu. Nah, itu yang jadi oke, next time berarti kita harus begini kayak gitu. Kemudian kalau sumber pemilikan hewannya dari adopt, maka yang harus dilakukan adalah menanyakan dulu ke owner sebelumnya. Ini gimana, pakan apa segala macam, vaksinasinya apakah sudah lengkap, dan kalaupun sudah vaksinasi, maka itu harus ditunjukkan dengan kepemilikan buku. Nah, jadi kalau udah vaksin itu biasanya ada bukunya, gitu. Kok gitu dok? Iya, jadi sama seperti apa sebenarnya, seperti balita sebenarnya. Oh, ini ada buktinya. Jadi dokter yang melakukan vaksinasi siapa, kemudian yang ininya kapan harus diulang. Nah itu. Nah, kalau
memang merasa ragu, maka pesan saya jangan dipaksakan. Karena apa? Pada akhirnya ketika misalkan nanti kita adopt kemudian tidak sesuai dengan harapan begitu, khawatirnya begitu kita bawa ke rumah kitanya jadi nggak total dalam menyayangi. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ketika sumber kepemilikan itu dari beli, biasanya hewan itu akan dilepas atau perjualbelikan itu ketika kondisinya sudah divaksin yang pertama, gitu. Dan itu juga harus dibuktikan dengan kepemilikan buku vaksin, gitu. Ya dok, tadi kan berarti kita memang harus tahu banget ya dok ya, si kucing ini apakah sudah divaksin atau belum, karena nanti dampaknya juga pada kesehatan orang rumah juga ya dok ya. Lalu gimana sih dok kalau misalnya kan banyak juga nih hewan peliharaan yang dibeli di pinggir jalan, sedangkan mereka kan nggak jelas ya apakah hewannya memang dalam keadaan sakit atau seperti apa. Nah sebenarnya kita nih yang emang pengen melihara si hewan itu, melihat kucingnya sehat atau nggak sehat tuh seperti apa ya dok? Oke, ini pertanyaan dilematis ya. Jadi, diakuin atau tidak, karisma mereka ini emang luar biasa. Maksudnya gimana dok? Jadi ya, ketika kita melihat mereka dengan wajah yang seperti itu tuh lucu, terus pengen, wah oke, gue pengen deh pokoknya gini. Nah itu udah. Nah maka saya selalu pesan bahwa ketika kita pengen gitu, kita harus ini nggak ya gitu. Jadi pertimbangannya harus banyak gitu, nggak boleh short term. Artinya kita harus mikirin juga bahwa banyak kejadian di mana ketika sudah beli gitu atau adopt gitu, terus kemudian sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan ternyata memang setelah dibawa ke dokter individunya nggak sehat gitu dari awal. Wah sudah, akhirnya ya sedih lah gitu, intinya mah sedih. Gitu. Dan kadang-kadang target mereka ini adalah ya anak-anak gitu. Kenapa dok kok anak-anak ya? Ya kan ya rahasia umum ya gitu, kalau anak udah mau pengen gitu susah banget sih nolaknya. Gitu kira-kira. Jadi ya harus hati-hati ini dalam artian begini, kalau dijabarkan ya banyak, tapi dalam artian begini, kalaupun mau beli kita harus tahu betul bahwa ini siapa sih gitu, peternaknya gitu atau breedernya gitu, hewan apapun. Terus kemudian kalau kita adopt ya itu tadi, kita harus tahu betul ownernya ini kayak gimana memperlakukan hewannya itu sebelumnya gitu. Jadi supaya apa? Oh ternyata, nah itu juga sebetulnya sarana sambil kita belajar. Oh ternyata dikasih makannya ini loh. Terus dia minumnya, jadi gini, ada yang kadang dikasih air minum matang atau air mentah. Nah itu kalau memang sudah habit, jadi contoh, kalau memang sudah habit dikasih air minum langsung yang dari keran begitu, ketika kita switch ke air kemasan begitu, biasanya diare justru, atau sebaliknya. Nah yang kayak gitu kan, yang seperti itu sebetulnya bisa dihindari. Dengan apa? Ya dengan kita nanya, dengan kita melihat, gitu. Ya dok, tadi menarik nih yang bahas soal tokso. Banyak orang tuh, saya pun beranggapan tokso itu karena akibat si bulu kucing nih. Padahal kan tadi dokter udah menyebutkan banyak ya faktornya. Nah, sebenarnya apa sih dok yang harus diketahui masyarakat kalau misalnya tokso itu awalnya tuh dari mana gitu dok? Oke, jadi ya itu, tokso itu sebetulnya bisa saya bilang 70-80% itu di lingkungan. Ya, kok di lingkungan dok? Iya, karena ya seperti telur cacing aja, kan kececeran di lingkungan toh. Nah, sedangkan benda-benda yang sekecil itu kan tidak terlihat langsung gitu. Dan kita ngelihat dengan mata pasti perlu alat bantu. Apa alat bantunya? Minimal mikroskop. Nah kan kita nggak mungkin ya, ketika kita makan sesuatu gitu, kita pelototin gitu kan, it's so weird, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau saya mungkin akan begini, kita hati-hati sudah gitu. Kita ini sudah misalkan rutin cuci tangan, kita makan selalu yang bersih begitu sudah. Terus kemudian worst case-nya ketika something bad itu happen,
apa yang harus kita lakukan, Dok? Nah, saya lebih senang ke arah sana. Kenapa? Karena seperti contoh, virus bakteri kita nggak bisa hindari. Dan memang Tuhan ciptakan badan kita ini, virus dan bakteri itu masuknya adalah lewat saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Itu aja. Pintu masuknya gitu. Nah, kok bisa gitu, Dok? Ya, silakan aja di browsing bahwa kebanyakan penyakit itu ya masuknya kalau nggak di saluran nafas ya saluran pencernaan. Baru setelah itu ketika masuk ke tubuh kita maka itu jadi bisa kemana-mana gitu. Pada intinya itu ya benang merahnya. Nah, tubuh kita ini sebetulnya udah dibekelin nih sama Tuhan oleh banyak hal ya. Contoh gini, di hidung kita nih, dia ada bulu hidung nih. Itu bukan buat dicabutin, enggak. Tapi ini pelajaran dasar banget nih. Buat apa, Dok? Nah, itu sebetulnya apa yang dikasih Tuhan untuk nyaring udara yang dari luar. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalkan di bulu kita nggak ada hidung, kemudian kita pergi kemana gitu yang udaranya kotor, pada akhirnya akan jadi apa? Plus, langsung masuk aja ke paru-paru. Nah, kalau udah kayak gitu, maka kan kerusakannya akan lebih fatal. Nah, ketika misalkan kita bisa ngerasain sih sebenarnya ya, jadi bukan jorok ya ini ya, tapi ketika misalkan kita habis pergi ke satu daerah yang ya kita nggak tahu bersih atau enggaknya, tapi mungkin wah kok kayaknya udaranya ini banget ya gitu. Nah, pulang dari situ, nggak lama pasti kotoran di hidung tuh akan kayak entahlah jumlahnya makin banyak, volumenya, atau kalau diamatin betul kayak gimana, atau misalkan begini, kita pergi ke satu daerah, tiba-tiba kok kita bersin-bersin. Nah, itu sebenarnya sudah jadi satu indikasi. Nah, hubungannya sama tukso apa, Dok? Jadi begini, misalkan kita nggak sengaja nih makan sesuatu yang memang udah terkena toksok gitu, atau telur ini dari si parasit ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya selalu bilang bahwa si toksok ini memang tidak ada gejala apapun. Gitu. Jadi sekalinya kita makan tidak terus kemudian besoknya kita sakit perut, besoknya kita jadi pilek, enggak seperti itu. Nah, ketika misalkan contoh ada klien saya gitu datang ke saya, Dok, aku udah pelihara kucing nih sekian tahun gitu, terus kemudian saya mau nikah nih gitu, saran dokter gimana? Nah, yang pertama adalah cek hewan yang ada di rumah. Nah, itu harus dicek darah. Dengan apa? Dengan tes kit untuk tahu bahwa dia ada tokso atau tidak. Itu nomor satu. Dan yang kedua adalah ownernya juga harus di tes darah. Nah, tes darahnya apa? Ada tes TORCH. TORCH itu itu sebuah singkatan. Nah, T-nya itu adalah toksoplasmosis. Nah, kita harus paham di situ bahwa kenapa sih kok harus dari dua sisi begitu? Karena saya selalu bilang begini, ketika individu tersebut terkena tokso, saya bisa bilang kecil kemungkinannya ketika dia pelihara hewan, kemudian si hewannya itu udah jaga dengan baik segala macam, terus kena dari mereka, terus mereka disalah-salahin gitu ya, tanda petik. Itu menurut saya nggak fair gitu. Makanya saya selalu bilang ya kedua-duanya harus tes gitu. Dan jangan, jadi banyak pengalaman saya ketemu orang begitu, ternyata mereka pun yang nggak berinteraksi dengan hewan banyak yang positif juga. Ketahuannya gimana? Ketahuannya ya setelah nikah. Terus kemudian ada teman saya begitu, dia saya nggak akan sebut nama ya, akhirnya susah punya anak nih. Nah, ternyata yang kena tokso ini justru yang nggak interaksi sama hewan gitu. Jadi ya itulah saya bilang, nah makanya kalau dibilang mitos atau fakta ya dari sisi mana kita melihat begitu. Kalau kita bilang mitos juga ya kalau kucingnya dipeliharanya dengan cara tadi, dilepas liarin, dia main kemana sama apa, ya kemungkinan besar kena gitu. Dan apakah sudah juga dites, kita juga nggak tahu gitu kan, maka ya mungkin itu mitos. Tapi kalau kalaupun fakta, ya berarti
ya di luaran sana yang pelihara kucing dari kecil pun juga saya nggak apa-apa gitu, baik-baik aja gitu. Oke. Nah, tokso itu ketika kita sudah terinfeksi, kenapa saya bilang bahaya? Dia nggak menunjukkan gejala klinis. Kemudian berikutnya adalah ketika daya tahan tubuh kita tinggi, maka si tokso ini dia akan dorman atau dia akan tiarap lah begitu. Ketika misalkan contoh begini, ada ibu hamil, dia bisa hamil nih gitu. Dia hamil, kemudian dalam posisi hamil itu dokternya bilang gitu, oke, tes torch deh gitu, kita nggak tahu nih gitu misalkan, oke dia tes. Nah kemudian setelah dia tes itu oh ternyata amit-amit nih ada gitu positif. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, dan ini nggak bisa diobatin ya, maka harus apa? Harus dijaga kondisi daya tahan tubuhnya. Dia harus tetap sehat, terus di-maintain gitu, nggak boleh drop. Nah, bahayanya adalah ketika sudah drop, maka yang terjadi apa? Dikhawatirkan itu yang akan menyebabkan anaknya nanti cacat, atau ada pertumbuhan atau perkembangan yang tidak sesuai harapan gitu. Nah, memang paling baik adalah melakukan tes itu sebelum pernikahan atau sebelum hamil gitu. Itu saran dari saya. Kenapa dok kok kayak gitu? Nah, ketika kita sudah tes, maka kita ada gambaran nih. Oh oke, kita sehat gitu, atau oh oke, ternyata kita ada nih. Nah, maka yang seperti itu harus dikomunikasikan ya. Jadi tidak terus nanti kita cari kambing hitam, nyalain kucingnya lah, atau nyalain anjingnya lah, atau nyalain apa, enggak. Tapi lebih ke, loh ternyata banyak loh yang nggak pelihara hewan pun dia kena gitu sih. Nah terus biasanya nih kalau dia dites nih, tes darahnya itu kan ditesnya antibodi ya. Antibodi ada imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Nah, itu komponennya kalau di ini manusia. Nah, kalau positif itu belum tentu sedang mengalami infeksi dari penyakit yang di dalam komponen itu. TORCH. TORCH itu kan ada toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, gitu, herpes simplex, dan sifilis. Nah, itu TORCH. Nah, kalau hasilnya positif, maka kemungkinan imunoglobulin M-nya itu positif, maka sekarang kemungkinan dia lagi terjadi infeksi. Tapi kalau imunoglobulin G-nya yang positif, kemungkinan jadi sudah pernah dulu terinfeksi. Nah, sekarang bisa terjadi dua kemungkinan, pernah terkena infeksi atau sudah pernah melakukan vaksin terhadap itu. Nah, yang kalau kita cerita di manusia itu ada vaksinnya, tapi kalau di hewan belum, yang saya tahu belum gitu. Dok, bener nggak sih kayak kotoran kucing seperti pipis atau sipupnya itu kalau nggak langsung dibuang nanti bisa menimbulkan penyakit gitu dok? Bener nggak? Oke, siap. Analoginya begini. Selalu yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok itu baunya menyengat? Kan begitu ya? Nah, sebenarnya dari situ aja itu sebuah indikasi bahwa namanya juga buangan. Nah, buangan ini berarti zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh atau zat sisa, sehingga itu dibuang dari tubuh. Kalau nggak dibuang dari tubuh, maka apa yang terjadi? Tubuh kita yang keracunan. Oke, nah sebagai contoh, contoh aja misalkan kayak urin. Urin itu bau banget. Wah, kadang-kadang kalau kita ya gitulah, apalagi kalau kita jarang minum air putih begitu, wah baunya luar biasa banget gitu. Nah, itu apa sih dok sebenarnya? Ya, mudahnya begini, urin itu kebanyakannya apa? Urea. Nah, urea ini memang harusnya terbuang begitu. Kenapa? Kalau tidak, nanti direabsorb atau diserap kembali oleh tubuh kita, maka akan menghasilkan keracunan untuk tubuh kita. Nah, itu di situ lebih bahaya. Nah, sebagai contoh,
kayak di penderita diabetes. Kenapa dok di penderita diabetes itu kalau kita sudah dengar ada kencing manis gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya sebuah ungkapan gitu loh, bahwa memang kencingnya itu manis gitu. Kenapa dok kok kayak gitu? Karena ada kerusakan di organ ginjal, salah satu di dalam ginjal itu, sehingga si glukosa ini dia bablas gitu. Jadi nggak diserap karena membutuhkan, badan kita kan membutuhkan glukosa nih. Nah itu bablas, sehingga apa yang terjadi? Pipisnya lah jadi manis gitu. Maka jangan kaget kalau ada orang yang kena diabetes terus kemudian pipis, ya apakah ada sisa ya yang nggak kesiram atau apa, terus kemudian dirubung semut. Nah itu lebih ke arah sana gitu. Jadi ya begitu juga dengan tinja ya, begitu pup atau feses gitu ya. Nah itu pun kan hasil sari-sari makanan yang sudah diserap oleh usus, kemudian terakhir kan itu di usus besar diserap cairannya segala macam. Setelah itu terjadi pengerasan, terus ya pada akhirnya terus kan dibuang lewat anus begitu. Nah jadi kayak yang lalu, fungsi usus itu sebenarnya untuk penyerapan sari-sari makanan dan cairan gitu. Nah ketika ususnya bermasalah, maka proses itu nggak akan berjalan maksimal gitu ceritanya. Jadi ya kalau memang ini, ya saran saya kotoran atau entahlah pipis atau tinja, air seni atau tinja itu memang harus rutin untuk dibersihkan. Saya ambil contoh, kalau kucing mereka biasanya menggunakan pasir atau litter box sebagai sarana untuk pipis dan pup. Nah sekarang itu juga teknologinya sudah macam-macam, inovasinya macam-macam. Artinya apa dok? Ya sebagaimana kita tahu sekarang mungkin ada kayak tofu, ada namanya sekam, ada namanya apalah, banyak ya di luar sana. Nah itu sebetulnya bukan menggantikan, fungsinya mirip seperti pasir, tapi ya butirannya itu lebih besar begitu. Karena apa? Yang saya temui ketika kucing ini kemudian dia pipis atau pupnya di pasir, kemudian, nah pasir itu juga ada yang halus, ada yang middle, ada yang kasar. Nah itu biasanya ketika mereka melakukan aktivitas digging atau ngeruk kembali atau nutup si bekas pipis atau pup mereka itu, maka akan ada debu. Nah biasanya itu yang ngenain ke mata mereka, kemudian mata mereka jadi iritasi. Jadi banyak yang, dok, kucingku nangis ya gitu, atau kucingku ngeluarin kotoran mata kayak gitu. Nah itu biasanya karena itu gitu. Selain kalau misalkan ya memang sakit gitu. Jadi terus biasanya kalau yang pakai pasir atau pakai media-media yang lain, mereka membersihkannya tiap hari gitu. Kadang juga kalau kita pergi ke pet shop, ada yang menawarkan begini, oh ini pasirnya bisa dicuci lagi loh, gitu. Ini pasir wangi, apa segala macam. Nah, yang kayak gitu. Nah, jadi bisa dibuang pas pipis, untuk pipis itu atau tinjanya itu bisa dibuang. Nah, dan pesan saya nih, kalau buang pasir seperti itu jangan langsung ke saluran air ya, biasanya nanti bikin mampet. Karena si pasir itu kalau udah kena strukturnya, kalau udah kena air maka dia akan menggumpal. Nah itu dalam jangka sekian waktu di tempat yang sama, ketika kita ngebuang itu takutnya nanti mampet saluran airnya gitu. Ada juga klien saya yang, dok, kucingku atau anjingku pinter dok, dia udah bisa ke toilet sendiri. Oke, good. jadi memang itu ya balik lagi. Hewan peliharaan itu ya bagaimana cerminan ownernya begitu. Kalau ownernya memang dia ngajarin sesuatu yang ya kayak gitu, misalkan, oh kamu pipis pupnya di sini gitu ya, saya rasa itu mereka akan bisa gitu. Dok, ini juga dok, bicara soal kutu kucing, banyak nih yang kita nggak pernah tahu kapan si kucing ini tuh kena kutu, terus taunya kena kulit kita dan jadinya menimbulkan bercak-bercak hitam terus gatal gitu dok. Nah itu sebenarnya kutu kucing tuh awalnya dari mana ya dok? Oke, jadi ini
sesuatu yang paling banyak dipandang bukan sebelah mata ya, tapi kayak diremehkan. Kok gitu dok? Iya. Jadi kenapa saya mau diwawancara ini gitu? Saya bilang ya kita harus sebarkan ilmu itu seluas mungkin, dan itu adalah tanggung jawab dokter juga gitu. Salah satu tanggung jawab dokter. Kenapa dok kok kayak gitu? Karena dokter itu selain ngobatin juga dia fungsinya untuk edukasi. Nah ini yang paling utama gitu. Nah jadi contoh kayak kutu kucing. Kutu kucing bisa dari mana dok? Ya selalu saya bilang kalau memang kucingnya dipelihara dengan baik, lingkungannya dijaga, saya yakin nggak akan kena gitu. Terus sekalinya mungkin kena, kita harus telusuri. Kita habis dari mana bawa kucing itu gitu. Kita harus hati-hati nih ketika misalkan kita bawa ke suatu tempat, event itu untuk grooming atau event itu kita ajak main kemana begitu ya. Nah itu kita harus hati-hati karena namanya kutu itu dia kalau kita perhatikan di bawah mikroskop itu Tuhan sengaja ciptakan kakinya itu, pahanya itu keker. Kok gitu dok? Kenapa? Dia cara perpindahannya bukan jalan, tapi loncat. Nah gitu, makanya kalau kita lihat ada objek kecil ya setai lalat begini mungkin ya, terus kemudian dia kok loncat, nah kemungkinan besar itu adalah kutu kucing gitu. Nah kutu kucing ini dia memang namanya kutu kucing gitu, tapi dia bisa menginfeksi selain kucing. Apa dok contohnya? Anjing lah, atau bahkan ke manusia begitu. Nah terus gimana dok kalau misalkan kita atau gini, kita bahas kucingnya dulu ya gitu. Kalau kucing kita atau anjing kita kena kutu kucing terus gimana dok? Yang paling betul, yang benar menurut saya adalah konsultasikan dengan dokter. Kemudian biasanya dokter akan memberikan advice atau saran atau pengobatan untuk kutu tersebut begitu. Nah biasanya yang saya jalani adalah yang saya praktekkan adalah itu diberikan obat kutu untuk individu tersebut. Nah yang harus digarisbawahi, pemberian obat ini harus dengan pengetahuan dokter. Artinya dimanapun berada, obat itu pasti ada dosisnya. Ketika kita memberikan, jadi ada dua kemungkinan ya, di atas dosis yang seharusnya biasanya overdose, kalau tidak tertangani ya hewannya mati, atau kalau di bawah dosis, ya kemungkinan apa? Si kutu tersebut jadi resisten. Apa itu dok resisten? Resisten itu jadi kebal. Kebal sama apa? Kebal sama si obat itu. Gitu. Dalam jangka sekian waktu, jika ini terus kejadiannya, sama kayak contoh kita minum antibiotik begitu. Kita disarankan sama dokter, oh ini sekian hari kamu minum, ya sudah itu harus dihabiskan. Gitu. Karena apa? Kalau nggak dihabiskan, biasanya ya itu dalam jangka sekian kali terulang lagi, maka akan jadi apa? Jadi resistensi mikrobanya gitu. Nah, begitupun dengan kutu. Nah, takutnya itu yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, wah repot ya. Apalagi kalau misalkan udah ngegigit ke manusia atau ke ownernya. Kita cerita owner ya gitu. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah bentol, gatel. Nah, itu adalah sebenarnya reaksi hipersensitivitas. Itu apa dok? Ya reaksi dari tubuh kita bahwa dia pengen ngasih tahu nih tubuh kita nih, kena gigitan kutu nih, atau kena gigitan serangga nih, kayak gitu. Nah, kalau saya deskripsikan, bekas gigitan kutu itu sebenarnya mirip dengan bekas gigitan nyamuk ya. Tapi biasanya yang dirasakan, dia lebih panas di sekitar gigitan itu. Gitu. Dan jika, saya pernah punya klien, beliau sampai pas bekas gigitannya itu sampai jadi bernanah begitu karena apa? Ternyata ya memang kulitnya super sensitif gitu. Jadi ketika ada gigitan satu terus wah kayak langsung kayak gitu. Nah itu makanya
dalam pemeliharaan ini banyak-banyak hal gitu. Artinya tidak hanya vaksin aja, tidak hanya grooming aja, tidak hanya ngasih makan aja gitu. Jadi yang paling penting juga adalah pemberian obat kutu ini. Nah, pemberian obat kutu ini yang disarankan oleh dokter adalah 1-2 bulan sekali. Tapi kembali lagi, itu bergantung terhadap gimana pemeliharaan kitanya. Kok kayak gitu, Dok? Ya, kalau kita betul-betul misalkan, contoh begini yang paling sering terjadi, beliaunya baru adopt kucing atau beliaunya baru beli gitu, dan itu sudah di make sure sebelumnya bahwa nggak ada kutu. Terus kemudian beliau di rumahnya juga belum punya kucing nih sebelumnya gitu, dan nggak pernah ada kasus gigitan kutu gitu, bentol-bentol segala macam nggak pernah. Oke. Nah, setelah beliau punya ini, apa yang terjadi? So far so good, kemudian beliaunya ini ajaklah jalan kemana gitu. Nah, ternyata di situ dia terinfeksi oleh kutu gitu. Dan ya, kalau kita cerita soal kucing gitu, kucing itu bulunya kebanyakan apa? Dia double layer. Double layer itu gimana, Dok? Jadi ada bagian yang halus, ada bagian yang kasar. Yang halus yang nempel di kulit banget, yang kasar itu yang suka rontok segala macam gitu, itu bagian yang kasar. Nah, kalau jadi dia kutu ini tuh nggak ada di permukaan ya, dia tuh nyelam di bawah gitu. Karena apa? Makanan dia adalah darah dari si individu tersebut. Nah, ketika satu individu dia ada infeksi kutu, maka yang paling harus diperhatikan adalah ketika misalkan dia terjadi dalam jangka waktu panjang, kemudian kutunya beranak pinak, dia akan terjadi anemia. Kok bisa gitu, Dok? Ya, bahasa mudahnya, karena kutu makanan utamanya adalah darah, sekian banyak, terus kemudian ada kutu nih, nah rame-rame itu diisep nih. Nah, apa yang terjadi? Otomatis kurang darah. Nah, kalau sudah kurang darah, maka pasokan untuk ke organ-organ vital yang ada di tubuh individu tersebut otomatis berkurang nih volumenya. Nah, kalau sudah berkurang, maka yang terjadi setelahnya apa? Penurunan fungsi organ. Kalau sudah penurunan fungsi organ, selanjutnya apa? Sakit. Nah, panjang ya, gitu. Nah, terus pasti nanya, Dok, terus di mana? Gimana ceritanya kok bisa keinfeksi gitu? Nah, saya berusaha begini. Kutu itu bisa bertahan hidup di lingkungan luar itu cukup lama. Artinya gini, contoh misalkan kita di rumah punya halaman, kita punya garasi, kita punya halaman yang masih tanah atau tanaman begitu. Nah, itu juga harus diwaspadai, apalagi misalkan rumah kita sering jadi tempat singgah kucing nih, gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi penularan itu tidak ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Maksudnya gimana, Dok? Contoh, kita main kemana gitu, nggak tahu nih kalau di situ ada kutu kucing tuh. Tempellah si kutu itu di baju kita nih, atau di jaket kita, atau di celana kita. Nah, kita punya kucing nih. Nah, kita masuk nih ke rumah, plus ternyata dari situ kutunya nemplok ke kucing kita. Padahal kita udah berusaha menjaga. Itu juga banyak kejadian. Makanya harus hati-hati. Ya, Tribuners, tadi udah nggak terasa ya, kita udah ngobrol banyak nih sama Dr. Yusuf. Terima kasih waktunya udah mau mengedukasi orang-orang soal mitos dan fakta seputar kucing. Dokter, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk Tribuners, sampai ketemu lagi di program Tribun Health selanjutnya. Saya Putri Puspita, pamit.